Halo, perkenalkan nama saya Christian Andri Pawisnaga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Halo, saya Zaki Gatvan Kurnia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Hai, nama saya Salvila Pradita. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Hai, perkenalkan saya Fadila Putri Haryanti dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Geologi. Hai, saya Naila Kasih dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Hai, perkenalkan, nama saya Divina Lydia Lamrai dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Hai, saya Wika Cahyani Wulan Junita. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Biologi. Selamat menyaksikan. Tahu. Ada rokok? Ada. Awak juga ada rokok ya? Setiap hari rasanya ya gini-gini aja. Masuk sekolah, ketemu orang yang sama. Nggak ada yang aneh. Tapi hari ini beda. Bersih. Bisa. Oh, malas ya. Ya, kamu datang lah. Awaknya, udah bilang banyak ya. Tunggu. Kalian ini apa-apaan sih? Sini. Kau tuh udah miskin. Apa yang sok-sok bergaya di sini? Bang. Apa nih kau bawa nih? Sini. Sudah di sini. Cepat. Ini lagi. Apa nih? Gak ada. Ada barang-barang murah semua. Sini di tempat orang kaya, hei. Iya. Dengar nggak? Sudah lantas jelek. Bawaan pun sampah. Dasar miskin. Hei bang. Ah. Oke, dari materi yang saya jelaskan tadi, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya mengenai hak dan kewajiban ini? Saya Bu, Ya, saya bilang. jadi kalau misalnya pembulian itu apakah termasuk pelanggaran dalam hak dan kewajiban warga negara? Oke, Salbila, jadi pembulian itu tuh termasuk ya ke dalam pelanggaran hak dan kewajiban karena dari kita individu tuh berhak mendapatkan perlindungan. Kalau misalnya nih, Salbila mengalami hal yang Salbila tanyakan tadi seperti pembulian dan semacamnya, silakan untuk mengadu ke komunitas atau ke orang yang dipercayai. Kalau misalnya kamu takut buat ngadu, kamu boleh ngadu ke temen dulu atau ke orang tua kamu. Jangan kamu takut karena mungkin diancam atau gimana, karena setiap orang itu punya hak untuk merasa aman dan siapapun punya kewajiban untuk membantu sesama, bukan untuk dibully. Baik, makasih ya Bu jawabannya. Ya, baik. Oke, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin perkuliahan saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oh ini. Aku masuk kok tadi bahas bullying kayak gitu. Kau tuh udah miskin. Biar apa ngomong kayak gitu, ha? Mau ngadu? Gak bisa. Hah? Salah orang, gak usah nangis lah. Biar apa sih ngadu-ngadu kayak gitu? Ada? Yalah, dasar miskin. Aku ketinggalan loh. Tinggal di kelas. Kamu kenapa nangis? Kamu kenapa? Kamu nangis? Kalian tuh ngapain sih? Kalian tuh gak usah belain dia deh. Dia itu emang pantas dibully
Karena orang miskin kayak dia itu nggak berhak ada di sini. Maksudnya apa? Orang-orang kayak kalian tuh yang nggak pantas ada di sini. Kau berani? Berani lah. Lihat aja kau. Gabut hari ini bang. Ya, Jok. Apa ini, Teh? Saya juga minta. Itu pun nggak tahu ngapain nih. Apa ini ya? Des, kalian tahu nggak? Semester itu barusan menjelek-jelekin kalian ke kelas lain. Seriusan? Seriusan, aku barusan bilang. Berani dia rupanya. Oh, nggak tahu deh kita siapa ya. Kita gas lagi bang. Yuk. Apa? Berani juga anaknya. Gas gas. Yuk. Yaudah, yuk langsung kita laporin. Ayo. Ada apa ya Nela sama Devina? Jadi gini Bu, tadi saya lihat Bu Bila dibully sama dua cowok Bu. Mereka kasar Bu ke Bila Bu, sampai Bila nangis. Emang iya, Devina. Iya Bu, jadi gini kemarin saya sama Naila tuh ngeliat kalau Bila itu nangis Bu di kelas. Kalian tahu sebabnya kenapa dia nangis? Atau Kalau- ada buktinya? Kalau kemarin kami nggak tahu Bu, tapi setelah tadi saya udah merekam Bu ini videonya. Jadi ini barusan ya kejadiannya? Iya Bu. Ya udah, kalian simpan dulu buktinya. Nanti bakal ibu proses lagi untuk pelaku dan korbannya. Makasih ya Bu, tolong Ya. diproses ya Bu. Iya, cepatnya. Makasih Bu. Terima kasih. Jadi Salbila, kalau misalnya hal ini terjadi lagi sama kamu adu ke saya, atau kalau kamu segan ke saya, kamu adu dulu ke teman kamu. Kalian juga, sebagai teman kalian harus aware sama teman kalian yang lain. Kalau kalian merasa teman kalian itu udah aneh, atau dia udah murung di kampus, kalian tanya dia kenapa. Jangan sampai hal-hal kayak gini itu terjadi lagi. Kalian ngerti? Ngerti Bu. Misi bu. Ada apa ya bu kami dipanggil? Kalian duduk. Udah, Bu. Kalian sadar nggak kenapa kalian dipanggil ke sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak ada melakukan kesalahan. Nggak ada. Nggak ada. Kalian membuli teman kalian loh, Sabila. Kami nggak akan mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Lagian juga nggak ada buktinya. Kalau ada buktinya, Emang nggak ada bu. Kalau kalian kami bercanda. Iya. hal kayak gitu nggak bisa dibikin bercandaan. Itu pembulian namanya. Tapi nggak ada bully. Iya. Nggak ada buktinya juga. Mereka nggak bisa buktiin. Ada. Nela, mana bukti yang kemarin kamu tunjukkan ke saya? Ini kalian kan? Hal kayak gini tuh nggak bisa dibikin bercandaan. Ngerti nggak kalian? Sekarang kalian minta maaf ke Sabila. Nggak mau, Bu. Kalian mau minta maaf atau saya keluarkan dari kampus? Bilang, kami minta maaf ya. Kami tahu kami salah. Kami janji nggak akan bully kau lagi. Udah cukup. Sekarang kalian mengakui kesalahan kalian kan? Iya, betul. Saya sudah berbicara dengan pihak kampus. Kalian harus diberi surat peringatan. Nggak bisa dipertimbangkan lagi. Enggak. Silakan diambil dan dibaca suratnya. Untuk bahan kalian sebagai renungan di rumah. Kasih Bu. Tak ada yang tahu
Seberapa berat langkah seseorang saat dunia di sekitarnya memilih diam. Terkadang luka bukan dari pukulan, tapi dari tatapan, dari tawa, bahkan dari kata-kata yang seharusnya tak pernah diucapkan. Dan yang lebih menyakitkan dari dibenci adalah dianggap ada hanya untuk disakiti. Semoga hari ini kita semua belajar bahwa menjadi baik bukan soal menjadi paling kuat, tapi soal memilih untuk tidak menyakiti. Speak up, stand up, stop bullying. Tidak ada yang sempurna, tapi saat kita duduk bersama, saling mengerti dan saling menjaga, itulah arti sebenarnya dari satu kata, teman.